Kembali di Market Review, pemirsa, langkah pemerintah yang mengganti kebijakan PPKM darurat menjadi PPKM level 4 menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan masyarakat. Pasalnya meski mampu menekan mobilitas warga, namun langkah ini dinilai belum mampu menghentikan penambahan kasus COVID-19 di tanah air. Langkah pemerintah yang mengganti kebijakan PPKM darurat menjadi PPKM level 4 justru menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan masyarakat. Pasalnya meski mampu menekan angka mobilitas transportasi dan perkantoran, namun langkah ini dinilai belum mampu menghentikan penambahan kasus positif COVID-19 di tanah air. Bahkan berdasarkan penelitian Lembaga Survei Indonesia terkait kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi selama 4 bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 13,5% dari sebanyak 56,5% menjadi 43%. Tentunya terdapat sejumlah aspek yang mempengaruhi penilaian tersebut. Pertama ialah ketidakpercayaan terhadap vaksinasi, di mana hingga saat ini hanya 63,6% warga yang bersedia divaksin, sehingga sisanya 36,4% menolak divaksinasi. Kedua ialah langkah PPKM darurat yang tidak diimbangi dengan persiapan matang dari sisi kebijakan seperti penyerapan, pemanfaatan, serta pendistribusian anggaran. Ketiga ialah pemberitaan mengenai korupsi dana bantuan sosial dan distribusi bansos yang belum tepat sasaran. Terakhir, keempat ialah kejenuhan masyarakat yang menjadi objek kesalahan, sehingga menimbulkan penolakan terhadap kebijakan dan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai menilik urgensi kelanjutan PPKM, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mbak Esther Sriastuti. Beliau adalah ekonomi Indef. Selamat pagi, Mbak Esther. Pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Mbak Esther. Terkait dengan apa yang Anda sudah share kemarin ke redaksi dari IDX Channel mengenai analisa Anda lah, bagaimana sebetulnya urgensi dari PPKM ini dilanjutkan atau tidak. Dari hal yang Anda sudah sampaikan, sebetulnya bagaimana Anda melihat urgensi keberlanjutan PPKM ini? Kalau saya melihat sebagai ekonom ya, kita harus tetap meneruskan PPKM ini ya, lockdown gitu ya intinya. Karena apa? Karena ya bukti empiris ini sudah bisa dilihat. Cina pada saat itu melakukan lockdown di awal pandemi. Dari situ mungkin memang ekonominya akan turun drastis, tetapi ini hanya back a few words, a few steps, tetapi akan bisa jumping. Artinya kalau kita lockdown, maka pertumbuhan ekonomi pasti akan turun ya drastis, tetapi ini hanya sementara. Nah, kemudian nanti setelah pandemi ini berangsur-angsur kasusnya itu menurun, baik kasus kematian maupun kasus harian yang turun itu ya, nanti perekonomian ini akan recovery ya, berangsur-angsur pulih gitu. Baik, lalu bagaimana Anda melihat efektivitas dari penerapan PPKM dibandingkan dengan pembatasan-pembatasan lainnya? Ya, sebenarnya apakah itu PSBB, apakah itu PPKM, apakah itu lockdown, itu hanya istilah ya. Kalau saya lihat pemerintah di sini masih setengah hati. Kenapa? Yang terjadi di negara-negara lain, lockdown yang dilakukan adalah memang benar-benar membatasi mobilitas masyarakat. Misalnya bandara ditutup, kemudian angkutan antar kota itu tidak boleh beroperasi, sehingga masyarakat itu benar-benar terbatas ya, tidak bisa melakukan perjalanan dari kota satu ke kota yang lain. Terus kemudian di situ juga mereka juga membatasi atau malah melarang ya orang dari luar negeri untuk datang ke negaranya. Nah, ini kan kita masih dibuka ya bandara, terus angkutan antar kota saya masih melihat masih berjalan seperti biasanya normal. Kemudian
orang masuk dari luar negeri ke Indonesia juga masih bisa gitu. Jadi menurut saya ini harus ditinjau ulang gitu ya. Baik, terkait dengan bagaimana Anda melihat prioritas dari pemerintah sendiri dalam penanganan pandemi COVID-19. Mana yang sebetulnya harus diprioritaskan? Karena ini kalau kita kemudian memposisikan diri kita sebagai pemerintah begitu, kondisinya cukup sulit. Satu sisi ekonomi sebisa mungkin tidak drop begitu karena berbagai macam pembatasan, tapi satu sisi juga kita harus memprioritaskan penanganan COVID-19 dalam hal ini adalah di sisi kesehatannya begitu. Nah, Anda melihat seperti apa prioritas dari pemerintah sendiri? Ya, saya katakan di awal bahwa pemerintah masih setengah hati. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan paralel ya, ekonomi dengan kesehatan. Kita harus memilih. Memang ini adalah pilihan yang sulit ya. Ibarat orang sakit, kalau mau sembuh ya bed rest dulu gitu ya. Tetapi kalau tidak mau bed rest ya akhirnya ya misalnya agak mendingan sedikit nanti kambuh lagi, agak mendingan sedikit tapi kambuh lagi. Nah, malah takutnya kalau seperti itu nanti pemerintah anggarannya bisa bleeding gitu. Sebanyak apapun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mengcover penanganan pandemi ini, tidak akan bisa mencukupi atau tidak akan bisa menangani dampak ekonomi dari pandemi COVID ini gitu. Anda tadi menyampaikan mengenai penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di Tiongkok begitu, sempat melakukan lockdown, ekonominya turun sangat signifikan, tapi setelah penanganan pandeminya berjalan dengan baik, ada peningkatan yang sangat signifikan. Apa yang bisa dipelajari dari bagaimana Tiongkok melakukan pengendalian COVID-19 dan juga menerapkan sebuah strategi yang kayaknya memang tidak mudah tapi tetap dilakukan begitu. Seperti apa Mbak Esther? Ya, jadi pada saat awal pandemi pada tahun 2020 Januari, Wuhan itu langsung di lockdown. Jadi orang dari Wuhan tidak bisa keluar dari kota Wuhan ataupun dari luar Wuhan tidak bisa masuk ke Wuhan. Padahal kalau kita bandingkan pada saat awal pandemi terjadi di Indonesia, DKI Jakarta seharusnya di lockdown dulu ya. Tetapi pada saat itu Gubernur DKI mengajukan untuk lockdown tetapi tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Nah itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ketika pada saat lockdown itu benar-benar masyarakat dibatasi aktivitasnya. Bahkan ekstrimnya ketika masyarakat hendak keluar, mereka benar-benar tidak boleh gitu. Jadi dipaksa untuk masuk kembali ke rumah. Nah, tentunya dengan kondisi yang demikian akan sangat sulit ya bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Nah, itu pemerintah Cina itu mengcover ya. Nah, bedanya dengan di Indonesia pada saat awal-awal pandemi itu banyak pejabat malah mengatakan atau denial ya, cenderung denial. Ada yang mengatakan virus corona tidak akan tahan dengan iklim di Indonesia, dan ada yang mengatakan ya virus corona kan hanya di Tiongkok, tidak mungkin masuk ke Indonesia dan seperti itu. Nah, namun nasi sudah menjadi bubur ya, kita sudah mengalami ledakan COVID yang kedua dan ini faktornya tambah parah lagi ya. Baik. Karena 3,1 juta per tanggal 25 Juli kemarin ya. Baik, melihat indikator-indikator yang ada, mungkinkah Indonesia mengalami pemulihan ekonomi dalam waktu dekat? Kita akan bahas usai jeda berikut ini Mbak Esther, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya masih berbincang bersama Mbak Esther Sri Astuti, ekonom Indef. Mbak Esther, melihat indikator-indikator yang ada dan juga bagaimana Anda tadi melihat prioritas dari pemerintah sendiri dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sejauh mana Indonesia dapat mengalami rebound ataupun pemulihan ekonomi
di negara begitu, apakah kemudian kita akan mengalami pemulihan yang cepat? Ya, kalau menurut saya pemulihan ekonomi akibat pandemi ini akan take time ya. Paling cepat bisa 5 tahun atau bahkan lebih, karena pandemi itu sendiri tidak akan bisa hilang dalam waktu 5 tahun gitu ya. Jadi seperti yang dilakukan Cina, kalau kita tidak disiplin ya akan tidak recover dengan cepat. Cina pada saat lockdown pertumbuhan ekonominya hanya minus 6,8%, tetapi setelah lockdown itu bisa sampai lebih dari belasan persen kok Mas itu. Oke. Mbak Esther, bagaimana Anda melihat pentingnya komunikasi publik mengenai penanggulangan pandemi COVID-19? Sejauh mana ini juga akhirnya meningkatkan awareness dari masyarakat sendiri untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan juga mendukung vaksinasi agar kemudian sebarannya maksimal dan herd immunity-nya cepat terbentuk. Ya. Jadi kalau menurut saya komunikasi publik dan edukasi masyarakat itu sangat penting pada saat pandemi ini ya. Pertama harus jelas dan mudah dipahami dan dilakukan secara gencar di berbagai media. Jadi jangan sampai ada pejabat publik yang satu atau tokoh masyarakat atau tokoh publik yang satu itu saling bertentangan ya. Ada yang percaya COVID, ada yang tidak percaya. Nah kemudian yang kedua itu jadi harus konsisten ya antar stakeholder. Nah kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi dan edukasi masyarakat secara terus menerus. Jadi masyarakat harus tahu bagaimana itu COVID dan cara penanganannya seperti apa. Terus kemudian untuk mencegah misalnya harus vaksinasi gitu ya. Jadi itu harus dilakukan secara terus menerus dan gencar ya. Gitu Mas. Baik, bagaimana Anda melihat akselerasi vaksinasi di Indonesia? Kalau akselerasi vaksinasi itu pada bulan April sempat kendor ya, turun sampai dengan berapa persen, 13% gitu ya. Nah, namun saya yakin dengan adanya ledakan yang COVID yang kedua ini, maka pemerintah akan cepat ya, akan lebih cepat untuk melakukan vaksinasi. Nah, per hari ini untuk vaksinasi yang pertama sudah hampir sekitar 21%. Nah, vaksinasi yang kedua itu baru 8%. Nah, kalau itu dilakukan pada saat lockdown, maka maksudnya vaksinasi dipercepat ya pada saat lockdown, saya yakin ya kita akan lebih cepat mencapai herd immunity. Oke, itu kemudian kita harapkan agar pemerintah melakukan langkah yang cukup akseleratif agar vaksinasi bisa tersebar begitu dengan merata begitu di seluruh Indonesia. Kini kita akan membahas mengenai efektivitas dana PEN sendiri, Mbak Esther. Bagaimana Anda melihat efektivitasnya dan juga bagaimana Anda melihat pos-posnya dan bagaimana Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang cukup membantulah dalam hal pemulihan ekonomi di Indonesia? Ya, kalau untuk dana PEN ya, dana pemulihan ekonomi nasional, saya rasa harus ditambah ya, karena kalau kita lihat data pada tahun 2021, porsi program pemulihan ekonomi nasional ini hanya 7,8% dari GDP. Nah, sementara kita tahu bahwa banyak program-program pemerintah, misalnya bailout BUMN, kemudian pemindahan ibu kota, itu masih menjadi salah satu program pemerintah yang seharusnya itu bukan prioritas ya. Kalau kita bisa melakukan relokasi anggaran, itu akan sangat membantu untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang kedua, kalau kita sisir lagi, bahwa dana PEN ini kan dialokasikan untuk 6 klaster ya. Yang pertama adalah untuk sektor kesehatan, yang kedua adalah bansos,
Yang ketiga itu insentif UMKM, kemudian ada insentif untuk BUMN ya, dan atau korporasi, dan yang berikutnya adalah untuk pemerintah daerah dan insentif usaha. Jadi harusnya sektor kesehatan itu dan bansos itu menjadi sektor yang paling mendapat porsi terbesar gitu ya. Baik, ya. Anda tadi menyampaikan bahwa jika kemudian pemerintah dapat melakukan berbagai realokasi anggaran, ini kemudian akan lebih menajamkan efektivitas dari PEN gitu. Realokasi sudah dilakukan sebetulnya oleh pemerintah. Namun bagaimana Anda melihat efektivitas dari realokasi anggaran yang dilakukan sejauh ini? Apakah ini kemudian sudah menjadi upaya realokasi yang mempertajam efektivitas dari PEN sendiri? Belum Mas, kalau kita lihat dari realisasi anggaran baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan di Kementerian KL itu masih relatif lebih lambat. Kenapa? Ya karena memang di proses birokrasi dari pencairan dana APBN itu memang takes time ya. Jadi harusnya itu yang harus di-adjust, apalagi pada saat pandemi. Baik, oke. Semoga memang ada upaya-upaya lebih cepat lagi untuk membuat serapan anggaran PEN ini lebih maksimal dan juga realokasinya juga dapat berjalan efektif. Mbak Esther, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Review. Sehat selalu, sukses untuk Anda. Baik, sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky. Ya, pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan-pembahasan tadi dapat memberikan inspirasi dan juga referensi untuk Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah agar terjadi kekebalan kelompok di pandemi COVID-19 agar ini kemudian segera berakhir. Dan semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.